Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, Ibu Azatul Rahma, SSMA, dan kepada teman-temanku sekalian yang telah hadir dalam kegiatan ini. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Ada Widya Dewi Fortuna, Arina Manaskana, Vina Ida Matusilmi, Muhammad Roy Bagus, dan Muhammad Hafiz Imamuddin yang akan mempresentasikan kalimat efektif. Sebagai materi 1, saya sendiri yang akan mempresentasikan konsep dasar kalimat. Next. Definisi kalimat. Kalimat dapat diwujudkan secara lisan dan tulisan, dimulai dengan nada naik turun dan ekspresi pembicara. Selanjutnya kepada materi 2, Muhammad Roy Bagus, saya persilahkan. 2. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan mengakomodasi fungsi-fungsi dalam kalimat. A. Subjek dengan simbol S. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa kata benda, kelompok, kata benda, atau klausa. B. Predikat dengan simbol P. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Lanjut. C. Objek. Objek dengan simbol O. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. D. Pelengkap. Dengan simbol P, pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya tergantung kepada predikat yang terletak di depannya. E. Keterangan. Dengan simbol K, keterangan dapat berupa nomina, adverbial, frasa, numeralia, dan frasa preposisi. Lanjut. Tiga. Struktur kalimat dasar. Struktur kalimat dasar dalam bahasa Indonesia sebenarnya sangat sederhana, yakni terdiri dari subjek dan predikat, SP. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar sebagai berikut. A, S plus P, subjek, predikat. Contoh, anak itu sering melamun, subjek plus predikat. B. SPO, subjek plus predikat plus objek. Contoh, Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan bangsa ini. Subjek plus predikat plus objek. C. SP PLK, subjek predikat pelengkap keterangan. Contoh, ajaran Mahatma Gandhi diikuti oleh penjajah Inggris pada masa itu. Subjek plus predikat plus pelengkap plus keterangan. Oke, makasih. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya kepada pemateri 3, Mbak Widya, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu konsep dasar kalimat efektif. Definisi kalimat efektif berkaitan dengan dua kata yang membentuknya, yaitu kata kalimat dan efektif. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pemikiran yang utuh. Sementara itu, dalam KBBI disebutkan bahwa kata efektif memiliki 4 makna. Yang pertama ada efeknya, kedua manjur atau mujarab, ketiga dapat membawa hasil, dan keempat mulai berlaku. Jadi kalimat efektif yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Di kalimat efektif ini terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Yang pertama ada kelugasan. Kelugasan yaitu informasi yang disampaikan ialah kalimat pokok-pokok atau intinya saja. Kelugasan juga mengandung maksud bahwa kalimat tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengulang kata dia. Yang efektifnya yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua ada ketepatan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus jitu atau benar, atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Tujuannya untuk menghindari kalimat memiliki makna lebih dari satu, atau menjadi kabur, atau bahkan meragukan. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat tersebut tidak efektif karena kalimat pertama terdapat dua subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Kalimat efektifnya, dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya kepada pemateri 4, Mbak Vina Idamatul Silmi, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kejelasan. Berkaitan dengan kejelasan struktur, artinya kata atau frasa yang menjadi bagian kalimat harus sesuai dengan fungsi gramatikanya. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata bagi membuat kalimat pertama tidak memiliki kejelasan subjek dan predikat. Kalimat efektifnya yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Selanjutnya adalah kehematan. Informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contohnya, sejak dari pagi dia bermenung. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Kalimat efektifnya yaitu sejak pagi dia bermenung. Selanjutnya yaitu kesejajaran. Bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, masang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata kalimat di atas tidak paralel karena kata memasang yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Kalimat efektifnya yaitu tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.